Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat tahun yang baru. Kami berjalan bersama tuntunan Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami melewati ada banyak hal di depan kami. Tapi tantangan itu tidak akan melemahkan iman kami. Saat kami ditebang, kami tidak akan tumbang. Karena kami tahu ada kekuatan-Mu yang menopang kami. Berjalan di tahun 2026, kami tidak akan takut bahaya. Karena kami tahu start dari Januari sampai Desember, gada dan tongkat Tuhan selalu melindungi kami. Itu yang membuat kami tidak akan takut. Melihat realita kami takut Tuhan. Melihat fakta kami kecil rasanya, musuh kami seperti Goliat. Tapi waktu kami melihat Tuhan, kami tidak melihat Goliat sebagai makhluk yang besar, masalah yang besar. Justru di tangan-Mu lah Goliat-Goliat hidup kami akan berlalu dan kami pasti keluar lebih dari pemenang. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di awal tahun. Sebelumnya Happy New Year buat semua, semangat yang baru. Walaupun mungkin hari-hari ini realitanya ngomong semangat. Tapi kalau ingat uang, hutang, loyo lagi. Berapa banyak kita? Ketika kita Tuhan selalu berkata semangat, semangat ya. Kalau saya khotbah semangat. Tapi kalau lihat Bu Eli kantong kering semangatnya hilang. Suami belum kembali, semangat sudah hilang. Nah orang tadi tanya, Bu kamu kok kurus gitu ya. Stres saya jawab. Jujur saya dibawa jet coaster saudara. Waktu Desember saya ada di atas liburan ya. Anak lamaran berjalan baik, ya lagi halan-halan, foto-foto, ya semua. Tapi begitu sampai di Indonesia buka handphone, semuanya hilang saudara. Yang sisa cuman beberapa sosmed saya, email hilang ya, sosmed IG semua dihack orang, ada orang usil yang mengerjai saya. Hari itu jujur stres saudara. Walaupun tiap hari saya kasih saudara kekuatan, tapi di titik tertentu saya waktu dibawa jet coaster dari naik ya. Ini keadaan baik-baik loh saudara, enggak ada pemberitahuan, pulang siap-siap nanti kamu stres, enggak saudara. Begitu buka, waktu sampai langsung hilang saudara. Bayangin ya orang dalam posisi gaptek seperti saya, lihat seperti ini stres enggak? Belum lagi mbak saya bilang gini, kalau saya jadi ibu saya bisa nangis 7 hari 7 malam katanya. Hari itu enggak gampang. Saya marah, saya capek, saya sampai 1 hari enggak makan. Dikasih makan tuh sama pengerja datang ya ke rumah saya hari itu. Semua menghibur saya, ayo semangat, semangat gitu ya. Tapi itu semua enggak akan mengena. Orang kalau baru ngalami masalah, jujur kekuatan manusia itu tetap terbatas. Syok pasti. Saya ingat jam 7 saya ada khotbah di GSJS doa malam. Ini otak bener-bener gak bisa ngomong, tanya Imelda, tanya Siani, tanya beberapa orang yang ke rumah saya. Semua tanya apa, jawaban saya sudah melayang-layang saudara. Itu namanya saya bilang Tuhan, kasih saya kekuatan, mana suara habis saudara. Saya enggak tahu jam 7 flyer saya lihat sudah dipasang. Enggak mungkin saya batalin pelayanan. Tapi malam itu saya tetap berangkat, saya doa sama Tuhan, saya minta urapan ya. Saya minta Esther, Bu Titik nemani saya waktu itu malam itu. Dan puji Tuhan tiba-tiba suara saya yang hilang itu bisa muncul saudara. Walaupun dengan serak-serak tidak mengurangi pengurapan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah hari itu saya dapat firman sebelum saya khotbah malam itu. Tuhan tuh hebat memang. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Sebelum saya khotbah tiba-tiba Tuhan kasih saya Mazmur ya. Mazmur 37.
ayat 7 sampai 9. Bunyinya gini. Berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Jangan marah dengan orang yang berhasil dalam hidupnya melakukan tipu daya. Orang hari ini memang berhasil Eli menipu daya sampai membuat yang namanya sosmedmu untuk pelayanan itu dicuri. Jangan marah, diulang lagi, jangan panas hati. Berikutnya 8. Karena Tuhan bilang gini, marah itu hanya membawa pada hidupmu hanya pada kejahatan. Berikutnya ayat 9. Ayat itu berkata gini, sebab orang-orang yang berbuat jahat itu bagianku yang akan melenyapkan. Tetapi kamu orang yang menanti-nantikan Tuhan ada warisan negeri. Hari itu seperti kekuatan yang super ekstra. Ya, buat saya bangkit, saya bilang Tuhan memang saya marah. Hati saya panas, saya bilang gini, orang siapa yang keterlaluan? Ini sosmed bukan buat flexing, bukan buat saya show off. Kalau saudara baca sosmed saya, tiap hari selalu isinya firman Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan orang kok tega. Tapi Tuhan tuh baik waktu perjalanan pulang. Waktu saya khotbah, malam saya masih khotbah loh di live. Oh hari itu kayaknya saya enggak khotbah. Saya 2 hari enggak buat renungan. Saya terpuruk. Saya enggak mau buat renungan. Orang konseling saya reject semuanya. Saya belum mampu untuk memberi kekuatan orang. Karena saya sendiri lagi 5L soalnya. Hari itu enggak mau makan, letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Sekalipun ayat itu sudah menguatkan saya marah. Saya bilang sama Tuhan, saya marah Tuhan. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan bilang gini, waktu hari H saya mau khotbah, malam itu saya bilang sama Tuhan, ya sudah Tuhan, saya akan khotbah karena jemaat pada bilang gini, Bu nanti malam live ya Bu, nanti malam live gini. Renungan sudah enggak ada, masa live enggak ada. Aduh Tuhan. Jujur jemaat pada WA saya, Bu live ya Bu, live gitu. Oke, saya bilang sama Tuhan, ada bahan saya akan live. Tuhan kasih saya bahan, saya live. Malam itu Tuhan bilang gini buat saya, Eli kamu ingat ya apa yang kamu alami. Kamu baik sama orang, kamu mengasihi orang, orang enggak baik sama kamu. Orang enggak mengasihi kamu, orang malah iri hati. Orang pingin kamu jatuh. Itu sudah aku alami. Aku baik sama manusia, aku mencintai manusia. Aku mati buat manusia, tapi manusia menyalibkan aku. Manusia menyiksa aku, menghakimi aku, bahkan meludahi aku. Minta tisu. Kalau ingat kasihnya Tuhan, saya nangis. Dan Tuhan bilang gini buat hidup saya. Apa yang kamu alami, aku bisa merasakan. Manusia tidak mengasihi aku, tapi Bapakku di surga mengasihi aku. Sama halnya dengan apa yang kamu alami. Hari ini kamu baik, tujuanmu baik, tapi orang tidak baik sama kamu. Tapi aku sangat mengasihi kamu. Hari itu Tuhan bilang gini, responmu harus tepat supaya jadi berkat. Kalau kamu tinggal dalam marah, kamu tinggal dalam sakit hati, kamu tinggal dalam keterpurukan, kamu gak akan jadi berkat. Tapi waktu kamu bisa menang atas semua tipu daya iblis. Hari ini musuhmu bukan hacker itu. Bukan orang usil. Ini cuman alat Tuhan yang akan memberhentikan pekerjaanku di Victory lewat hidupmu. Kamu tahu ada tuaian besar di tahun ini. Tapi semuanya bergantung dari responmu. Waktu responmu tepat, hidupmu akan semakin jadi berkat.
hilangnya sosmed tidak akan menghalangi kuasaku untuk membawa hidupmu naik terbang tinggi. Tepuk tangan buat kamu. Hari itu rasanya Tuhan bilang gini, kamu khotbah kan? Sering khotbah kan? 5L. Nah ini rasain 5L tuh kayak apa? Ngerasain gak di titik jet coaster? Sering kan khotbah saya, hidup ikut Kristus itu dibawa permainan jet coaster. Kadang dibawa ke atas, kadang dibawa ke bawah. Gak ada tanda-tanda loh, jujur. Orang kalau ngalami musibah permisi gak? Permisi. Bulan depan ada orang ngejek uangmu 5M. Jujur, ada yang permisi? Gak ada. Tuhan bilang buat hidup saya, aku lagi gandeng tanganmu. Ayo main jet coaster sama-sama aku. Yang penting peganganmu kuat waktu aku bawa engkau jet coaster. Selamat Eli. Nggak bakal hidupmu hancur suatu kali waktu engkau ada di bawah. Waktu responmu tepat, aku akan bawa engkau terbang dan hidupmu akan jadi berkat. Tepuk tangan. Dan Tuhan itu dahsyat. Saudara yang ngikuti khotbah saya setelah saya diproses hilang sosmed. Orang pada laporan, Bu, khotbahmu berapa hari ini sangat powerful. Sangat-sangat mengena karena di tahun-tahun ini ada banyak orang yang sudah kehilangan semangat. Dan kemarin saya khotbah, satu hal saya bilang gini sama jemaat. Mental pemenang akan menjadikan saudara keluar lebih dari pemenang. Tapi kalau engkau punya mental pecundang, hidupmu hanya takut khawatir, jangan mimpi engkau lihat kemenangan. Orang kalau mau lihat kemenangan di tahun ini, engkau tidak bisa berjalan satu hari dengan takut khawatir. Hari ini Tuhan bilang, musuhmu itu iblis, bukan orang yang curi handphonemu, yang curi nomormu, curi sosmedmu. Tapi musuhmu itu iblis. Iblis lagi berusaha memaksa engkau untuk jatuh supaya iblis tahu buah-buah ketika engkau bangkit. Responmu tepat, engkau akan semakin hidup jadi berkat. Hari itu saya bergumul ya, mungkin karena nomor teleponnya ya saya bersyukur. Hari itu memang karena nomor telepon saya diganti, orang konseling juga mulai berkurang. Semua pada bingung kemana ini ya Bu Eli. Sampai bilang Bu tolong cari, ada pengerja saya. Eli ada ibu-ibu yang DM saya, Bu Eli kemana? Karena mentornya lagi hilang saudara. Handphone enggak ada, sosmed enggak ada, semua enggak bisa dihubungi. Iblis bilang apa? Mumpung handphone enggak tahu, sosmed enggak tahu, kamu ngilang aja sekalian. Berhenti sudah pelayanan. Jahatnya iblis. Tapi buat hidup saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selama saya dikasih bahan untuk khotbah, saya akan khotbah terus. Saya akan tetap melayani Tuhan. Hari ini khotbah saya luar biasa. Tadi sementara saya duduk di situ, saya bilang sama Tuhan, kasih firman buat jemaat di Surabaya. Tuhan kasih, buka Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Saya duduk di situ, Tuhan bilang gini, aku kasih kok firman buat jemaat Victory di Surabaya yang hari ini datang. Tangkap firman ini buat saudara dan saya. Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Saya tadi baca, makanya waktu saya tengah menyembah Tuhan, saya ambil handphone, saya baca. Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Atasnya berarti. Biarlah bergirang dan bersuka cita. Karena apa saudara? Karena Tuhan. Saudara jangan tunggu bisa hehehe. Uang banyak dulu Tuhan. Suami baik dulu Tuhan. Enggak. Hari ini pastikan. Kita mau bergirang bersuka cita karena Tuhan. Semua orang yang mencari engkau. Saudara datang ke tempat sini. Saudara adalah orang yang bergirang. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata apa saudara? Allah itu besar. Jangan bilang gini, utangku besar Tuhan, masalahku besar. Hari ini yuk
siapapun saudara yang punya beban hidup besar, kita hari ini mau bersuka cita. Jalani tahun 2026. Hari ini mental pemenang itu enggak boleh bilang masalahnya besar. Karena setiap saudara dan saya itu sudah tahu siapa yang ada di pihak kita. Semalam teman saya telepon habis saya live, dia bilang gini, khotbahmu ciamik katanya gitu. Jadi kalau kamu susah ngingatin kita, noleo ke kanan, Tuhan. Tangkap, Tuhan tuh di pihak saudara. Bukan berarti ketika saudara enak, lagi di atas, lagi halan-halan. Ya, happy-happy Tuhan ada di pihak saudara. Tapi waktu saudara ada di bawah jet coaster, posisi Tuhan berubah enggak? Enggak. Makanya kalau ingat masalah besar, noleh ke samping. Ini Tuhan yang besar. Di pihak saudara. Tidak ada Tuhan yang besar itu hari ini ngumpet. Musuhmu boleh besar. Tapi Tuhan kita tetap jauh lebih besar dari setiap tantangan hidup. Tepuk tangan. Hari ini judul khotbah saya, nah itu berikutnya. Tetapi lihat berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca. Aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Banyak orang hidup dalam kesengsaraan. Segera datang Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Jangan lambat datang. Pastikan siang ini kita pulang, enggak usah takut. Kalau Tuhanmu besar, Dia akan segera datang menolong, meluputkan saudara. Dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Kalau kita ngomong tuh masalah kita besar, Tuhan paling tunggu kamu ya. Oh sudah, masalahmu besar, aku ya diem aja. Tapi waktu kita dalam badai yang besar, kita bilang gini, Tuhan, hutangku memang besar, tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Amin saudara, tepuk tangan. Waktu engkau berkata seperti itu, alam roh akan terjadi sesuatu. Tuhan akan menolong hidupmu. Dia akan meluputkan. Bahkan dia tidak pernah berlambat-lambat. Saudara tahu pesan Tuhan buat saya di awal tahun. Akhir tahun, awal tahun. Tuhan bilang gini buat saya. Aku titipkan kamu jiwa-jiwa. Makanya hidupmu tidak mudah. Kenapa? Karena satu jiwa bertobat pulih. Aku dan seisi malaikat surga bersorak-sorak. Tepuk tangan. Itu sebabnya jalan hidupmu gak akan mudah. Karena iblis paling tidak suka dengan orang yang berurusan dengan jiwa. Iblis paling tidak suka surga bersuka cita. Iblis paling tidak suka melihat sorak-sorai di surga. Makanya Tuhan bilang gini, siap ya Eli. Hidupmu di dunia mengabdi sudah buat Tuhan. Katanya orang, satu kali saya ketemu pendoa. Eli, dia bilang gini, kamu dipilih Tuhan seperti Paulus, tapi kamu Paula. Oh, saya bilang, aduh, dak kuat Paulus itu babak belur hidupnya di dunia. Saya bilang, saya bukan Paulus, saya tidak sekuat Paulus. Tapi tanpa saya sadari dengan dapur api 15-16 tahun. Kekuatan saya semakin ditambah sama Tuhan. Hikmat kepercayaan saya semakin ditambah. Makanya hari ini jangan takut. Orang yang jadi Paulus dan Paula di akhir zaman itu VVIP-nya Tuhan loh. VVIP-nya Tuhan loh, itu selamanya loh saudara. Saudara mau kejar posisi enak, nyaman, besok mati gak ada yang tahu. Lihat yang lagi viral. Orang main ski aja bisa kejeret tali pembatas bisa meninggal. Lagi happy-happy. Semua ndak ada yang tahu hidup ini. Kenapa kita takut mempertaruhkan hidup yang cuman sesaat di dunia, besok mati, ndak ada yang tahu.
saudara tidak berani bayar harga, menderita buat Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk saya ajak lompat lagi supaya hari ini kita belajar, kita mulai mengubah mindset supaya mental kita ini mental pemenang, saudara. Lukas 14 ayat 33 dan 34. Yuk kita baca, step by step saya akan ajari. Saya dapat ayat perenungan ini juga waktu hari Minggu, waktu pelayanan sama Cik Liwa. Ya. Lukas 14 ayat 33 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, di antara kita semua ya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi apa saudara? Muridku. Hari ini seringkali kita stres karena bilang gini, uangku, suamiku, istriku, harga diriku. Jujur. Waktu kita diproses Tuhan dengan materi keuanganmu kok ada di bawah. Seringkali kita tidak bisa melepaskan itu miliknya Tuhan. Kita bilang gini, Tuhan ini hartaku Tuhan. Ini suamiku Tuhan, ini anakku. Ini istriku, ini pekerjaanku. Enggak. Hari ini firman Tuhan berkata, lepas. Kalau sesuatu terjadi, engkau ngalami milikmu hari ini keluar dari zona nyaman dan kau ngalami kehilangan kerugian. Itu artinya aku sedang bawa hidupmu jadi muridku yang sejati. Amin saudara. Berikutnya 34. Garam itu memang baik. Tapi kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Seringkali karena masalah kita memang jadi garam, ngomong garam. Tapi garammu enggak ada rasa loh. Jujur, orang kalau stres, saya 2 hari stres. Saya seolah-olah masih jadi garam ya. Saya bilang oke, saya khotbah oke. Hari itu saya paksa buat renungan. Hari kedua saya mulai move on. Saya buat renungan. Saya mulai share renungan. Mulai waras saudara, setengah waras sih, belum waras bener. Setengah sehat, setengah waras saudara. Saya paksakan, saya minta hikmat Tuhan. Wah gak gampang saudara. Itu perjuangan paling berat. Di tengah keadaan hidup saya terpuruk buat renungan, itu gak gampang saudara. Tapi Tuhan bilang gini, ingat, jadi garam bukan sekedar garam. Lah kalau garamnya tawar hati, gak ada rasa, gak punya semangat, ya gak ada gunanya. Gimana Tuhan? Memang stres loh Tuhan. Tuhan bilang gini, sudahlah milikmu sosmed hilang, ya sudah, rela. Nanti kamu akan lihat apa yang aku kerjakan. Karena dibalik rekaan yang jahat dalam hidupmu, ada rekaanku yang baik Eli. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan Tuhan, makanya Tuhan tuh hebat. Saya berapa hari sabat sama Tuhan. Mumet-mumet sendiri saudara. Sampai mau minum obat, biasanya saya tuh enggak pernah tepar. Pembantu saya sampai takut kalau saya pingsan. Dikasih makanan enggak mbak, enggak mau makan. Lu enggak lapar enggak. Enggak ada rasa lapar, asam lambung naik. Dan 2 hari itu Tuhan banyak bicara sama saya. Itulah kekuatan. Tuhan bilang gini, aku persiapkan engkau jadi muridku yang makin luar biasa. Garammu jangan sampai enggak ada rasa. Kalau kamu pelayanan tapi tawar hati, garam itu enggak akan berfungsi dengan baik. Tapi aku mau hari ini kau pelayanan ikhlas. Sudah segenap hati kasih sama aku. Nanti garam itu akan menggarami banyak orang makin luar biasa. Nah khotbah saya, yuk buka power quote-nya sebentar. Quote yang tadi saya buka kita baca. Quote-nya berkata gini, ditebang untuk menjadi murid Kristus yang sejati, bukan palsu, dan garam yang punya rasa, bukan tawar. Orang kalau ngalami masalah stres depresi, pasti garamnya tawar.
Tidak akan punya rasa. Saudara cuman pelayanan hahaha, tapi hatimu kurang ajar. Saudara sudah tidak punya semangat sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara mulai berpikir, kenapa kalau Tuhan baik kok tidak bela hidupku? Oh, saya sempat itu. Kenapa kalau Tuhan baik dan sosmed saya untuk pelayanan, kok Tuhan tidak cegah yang namanya orang ini untuk usili hidup saya? Hari itu saya tawar, jujur. Saya manusia, saya bisa khotbah tiap hari. Tapi jujur hari itu saya tawar hati sama Tuhan. Saya mulai marah. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya satu persatu. Dan ayat ini muncul ketika proses hidup. Nah, hari ini khotbah saya buka. Tips tidak tumbang saat ditebang. Saudara kerasa enggak hari-hari ini saudara ditebang? Yang suka marah ditebangi. Yang suka sakit hati ditebang lewat proses. Yang pelit metitit ditebang. Semua dikembalikan. Yang cinta uang, hidupnya cuma jen, uang tebang. Mulai masuk proses keuangan. Kenapa? Hati kita tidak boleh melekat apapun dengan milik kita. Saudara yang cinta anak, prosesnya pasti anak. Saudara yang terlalu takut khawatir dengan kesehatan, prosesnya pasti kesehatan. Saudara yang takut khawatir akan apapun, makanya firman Tuhan, jangan khawatir akan apapun. Karena begitu hatimu melekat, iblis bisa baca, ujian akan datang. Di area mana yang paling kita takutkan. Makanya hari ini kalau iblis tidak bisa baca, kalau doa hati-hati. Kalau doamu diulang-ulang, iblis bisa baca, oh ini paling takut ya. Soalnya yang diminta terus. Waktu di Amerika saya bilang sama mama saya, karena saya kumpul sama mama saya tiap hari kan doanya dengar. Mama saya doanya gini, Tuhan aku minta kesabaran mama. Nek minta sabar terus ya ma, ndak mari-mari dikirim orang jengkelin loh ma. Oh iya bener ya. Lah wong mama minta sabar. Lah minta sabar ya gimana cara pelatihannya sabar? Ya dikirimlah orang yang gitu. Loh minta sabar. Loh terus doanya minta apa? Minta kekuatan aja sudah. Kita jangan mencobai hidup kita saudara. Minta sabar tiap hari dikirim. Teng teng teng. Ayo tiap hari. Dan teng-teng-tengnya bukan orang yang jauh. Orang yang deket. Yang baik sama kita cipika-cipiki. Nusuk hidup kita dari belakang. Ngomongin kita. Oh jujur. Orang berani minta berkat tiap hari. Dikirimlah proses. Karena gak ada berkat tanpa proses. Makanya hari ini gak usah banyak minta-minta. Nanti iblis tahu. Minta sehat berarti bingung aja sama kesehatan. Padahal Tuhan sudah sediakan bilur-bilurku. Sudah menyembuhkan hidupmu. Bukan akan tapi sudah menyembuhkan hidupmu. Tepuk tangan. Hari ini yuk kita lihat singkat padat jelas. Saya tahun 2026 saya sudah minta khotbah sama Tuhan. Tuhan kasih saya pewahyuan khotbah singkat padat jelas selesai. Orang akan banyak mememori khotbah saya. Orang akan banyak kekuatan hanya dengan tip yang sederhana. Saudara pasti bisa mengatasi tahun 2026. Ini masa sukar. Kita kalau dengar kemarin saya kumpul dengan beberapa teman. Rata-rata gini, hati-hati loh mamaku kena sepeusek dia 450 juta dihack lewat telepon. Temanku mamaku juga 150 juta cuman simple telkom. Dan kemarin saya dengar ada seorang dan hati-hati AI ini tahu masalah saudara. Jadi 2 orang bilang gini sama saya, tahu ya waktu saya punya urusan pajak. Hari itu yang ngehack itu bisa bilang gini, ibu saya tukang pajak.
Jadi ibu saya akan bantu supaya pajak ibu dipermudah bayarnya. Ini link yang harus ibu kirim, ibu tulis. Lah waktu itu memang dia punya kepentingan untuk pembayaran pajak karena memang masalah pajak. Dia bayar 500 juta saudara. Habis. Dia bilang gini, sebenarnya 1 M. Tapi hari itu saya mau transfer ulang, ternyata bank gak bisa. Akibatnya untung masih 500 juta hilang. 500 juta masih untung, kita makan bakso berapa mangkok saudara. Jujur. Dan kemarin ada orang yang bilang gini, Bu saya juga barusan saya dihack orang gara-gara saya mau ngurus KTP. Ternyata ada SMS masuk. Bu saya petugas bantu KTP dan sebagainya. Dan ketika dia kirim sesuatu, dia tekan. Di situ uangnya 350 juta habis seketika. AI hari-hari ini hati-hati. Coba kalau saudara ngomong di Instagram. Saya kemarin di Amerika cari tukang potong rambut. Padahal cuman ngomong, enggak teken-teken cari. Saya bilang, aduh saya pengen potong rambut ya kalau ada di Amerika yang bagus, murah. Tidak lama kemudian Instagram saya itu loh bisa keluar style rambut. Kok aneh ya, biasanya keluar firman, ini kok potongan rambut terus keluar. Loh, tahu loh. Makanya hati-hati, AI ini canggih saudara. Tapi kita percaya Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Amin. Nah kita lihat yuk buka. Setelah itu kita selesai. Efesus 6 singkat padat jelas. 10 ayat 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya apa saudara? Pesan ini akhirnya. Hendaklah kamu kuat. Kuat katakan kanan kiri. Kuat. Tidak ada pilihan untuk tidak kuat. Walaupun nyatanya tidak kuat. Saya 2 hari tidak kuat. Tapi saya punya pilihan untuk kuat karena alasan ada Tuhan. Amin saudara. Di dalam mana saudara? Tuhan. Kalau kita nggak mungkin kuat kalau di dalam kita. Kalau di dalam kekuatan kita. Saya stres saudara. Stres sudah. Depresi sampai nggak makan. Tapi Tuhan ingatkan di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Berikutnya yuk kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa kata kedua? Bertahan. Hari ini tidak ada jalan lain ya. Kata bertahan bukan melawan suamimu terus, melawan pelakor bukan saudara. Melawan hutang, makin kita pakai kekuatan melawan hutang pasti pinjol judol. Banyak orang makin stres dengan hutangnya. Pakai kekuatannya sendiri yang bilang ini tidak cukup. Belum dijalani. Tidak cukupnya karena ngitung 1 tahun ke depan. Nah ini gawat orang. Orang itu selalu lihat tabungan gini. Aduh 6 bulan lagi habis. Lah 1 hari aja belum dijalani. Sudah tarik 6 bulan habis. Kalau tinggal dalam kekuatan kita, pasti kita tidak kuat. Tapi kalau tinggal dalam kekuatan Allah, jalani kesusahan 1 hari lepas 1 hari. Ada pemeliharaan, ada anugerah, ada kekuatan Tuhan yang membuat kita pasti kuat. Tepuk tangan buatnya. Berikutnya, melawan tipu daya iblis ya. Berikutnya 12. Karena perjuangan kita bukan melawan apa saudara? Darah dan daging tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Makanya kalau ibu-ibu lagi konseling, Bu kurang ajar, saya mau labrak pelakor. Itu bukan musuhmu. Justru waktu engkau labrak pelakor, engkau kalah.
Karena iblis itu musuh yang utama. Suamimu yang punya masalah keuangan itu bukan musuh kita. Musuh kita itu iblis, makanya buka 3 hal. Tips tidak tumbang saat kita ditebang. Kita ini lagi ditebang loh, kerasa enggak akhir zaman? Kedaginganmu, kita melekat di harta, tewebang semua. Lihat, anak yang dicintai, saya terima berapa konseling. Anak yang dicintai, gugat orang tua di pengadilan. Urusan harta saudara. Orang tua belum mati. Mamanya bilang gini sama saya, Bu, saya sedih. Hari itu dia sampai gemetar gini. Bu Eli, doakan saya. Saya sedih, nangis Bu Eli. Anak saya yang saya cintai, saya sekolahkan di Amerika. Saya didik, saya perhatikan dengan baik. Waktu suami saya meninggal Bu Eli, dia gugat saya di pengadilan untuk memberikan semua harta warisannya buat papanya, buat saya. Hari ini masa makin jahat saudara. Manusia sudah dipakai sama iblis semakin buta. Tapi pastikan firman Tuhan di Wahyu 21 berkata, yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar. Tapi kita orang benar, yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Tepuk tangan. Saya bilang sama ibu ini, ibu jangan kepancing emosi. Ibu tidak usah pakai kekuatan ibu untuk hari ini melawan anak ibu. Ibu pakai kekuatan doa, kasih dan kebaikan. Karena lewat doa anak ibu akan berubah. Lewat kebaikan ibu, kejahatan anak ibu akan dikalahkan. 3 hal, yuk hari ini tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ditebang tidak akan tumbang. Yakin kalau nempel aja sama Tuhan, yakin pasti kuat. Yang kedua, bertahan pakai perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga harus tahu, saya tiap kali kalau mandi gitu ya, marah gitu ya. Tuhan bilang ini, ingat musuhmu bukan orang yang usil. Musuhmu iblis. Oh ya, ingat. Buat apa jengkel sama itu? Itu alat. Tidak perlu mangkel. Kadang-kadang kepingin ngutuki. Biarin ya Tuhan. Yang ngehack IG saya itu buat pelayanan Tuhan. Maunya ngomong gini, biar semper kakinya. Oh langsung saya bilang, nanti saya jahat di mata Tuhan. Langsung Tuhan bilang gini, berkati orang yang berbuat jahat kepada kamu. Langsung saya ingat kata, Tuhan aku memberkati hacker-hacker itu Tuhan. Aku mengampuni. Tadinya saya mau bilang semper kamu, kapok kamu. Jujur. Kalau saya berani ngucapin itu, berarti di mata Tuhan saya juga jadi orang yang jahat. Hidup mati dikuasai lidah. Waktu saya memberkati orang jahat, berkat itu akan kembali kepada saya. Tapi waktu saya mengutuki, maka kutuk itu akan menimpa saya. Yang pertama, yuk kita lihat tinggal dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nanti ayatnya buka ya. Saudara lihat 3 hal aja. Nah, tinggal dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Wow, kuat saudara. Jujur, yang kedua, kekuatan Tuhan itu akan melakukan perbuatan yang dahsyat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kepada kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Yang ketiga, kekuatan Tuhan akan mengubah setiap rekaan yang jahat. Orang jahat yang berusaha menjatuhkan hidupmu di tangan Tuhan. Rekaan itu akan jadi kebaikan. Tepuk tangan buat
Amin saudara. Hari ini hadapi semua ini. Tantanganmu besar, masalahmu besar, hutangmu besar. Tapi percayalah kekuatan Tuhan tetap akan sanggup membawa kejadian hidup dahsyat. Engkau sanggup menanggung. Bahkan kau akan lihat rekaannya Tuhan yang baik di tahun-tahun ini. Amin. Yang kedua, satu poin, pemain musik boleh siap. Bertahan pakai perlengkapan senjata Allah. Baca Efesus 6 ayat 16 dan 18. Saya harus buka ini karena ini penting. Efesus 6, yuk kita baca. Dalam segala keadaan, pergunakan apa saudara? Perisai itu, iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Si jahat ini lagi tembakin orang benar. Lihatan masalahmu gitu ya. Mungkin sambil dijendul-jendul gini. Mikir Eli, kamu bertahan dapatnya apa gitu ya. Mungkin iblis lagi jendul kepala saya saudara. Bodohnya kamu punya pilihan bahagia. Milih setia. Goblok mungkin. Bodoh gitu ya. Tiap hari itu berjuang saudara. Tapi waktu iman saya muncul, saya bilang gini. Saya bukan orang bodoh. Saya adalah anak Allah. Dengan penderitaan yang saya alami, saya akan melihat kemuliaan yang jauh lebih tinggi dari rasa sakit kehilangan saya. Saya hari ini kelihatan kalah bertahan, tapi bertahannya bukan untuk kalah, tapi pertahanan orang benar. Pasti keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow. Dan saudara lihat berikutnya. Dan terimalah apa saudara? Ketopong, keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Berikutnya. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 3 hal yang kita tahu. Perlengkapan senjata Allah perlu ada. Saudara kalau dilempar iblis dengan fakta dijendul-jendulin gini. Saudara jendul iblis balik. Tidak bisa saudara bilang gini. Iya ya nasibku ya habis manis sepadi buang. Dulu disayang-sayang, sekarang disia-sia. Oh melo, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Nangis Tuhan. Enggak saudara, hidupmu akan semakin terpuruk. Kalau kita enggak punya perlengkapan senjata Allah. Saya bilang sama iblis, saya bukan orang yang perlu dikasihani. Karena saya tahu saya adalah anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Untuk melihat hari esok yang Tuhan sudah sediakan. Bukan masa depan yang suram, bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari esok yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Itu iman saudara. Dan firman Allah yang saya katakan tiap hari selalu saya bilang. Firman Allah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, hanya maut. Itu pedang saudara. Iblis itu paling takut dengan firman. Lihat Tuhan di padang gurun dicobai. Apakah Tuhan pakai senjata? Ciat! Itu enggak loh saudara. Mulut Tuhan cuman berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Waktu engkau dijendul, ikut Tuhan kere, ikut Tuhan bangkrut, jendul balik. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Iblis bilang gini, lihat tuh tetanggamu sudah ganti mobil berapa kali. Kamu bukan ganti mobil, downgrade. Alphard jadi Avanza. Realita, Alphard jadi Avanza. Hidup benar loh. Yang hidup tidak benar, Avanza jadi Alphard. Tapi yakin,
Avanza jadi Alphard, susah payah nambahi. Berarti anak cucumu sedang ditutup. Tapi buat kita orang benar, Alphard jadi Avanza, tapi buka jalan susah payah, ndak menambahi sampai keturunanmu. Tepuk tangan buat. Wow, itu yang perlu kita pikirkan saudara. Saya bersyukur, saya sudah hampir menyelesaikan 2 anak, mau menikah tahun ini. Kalau ngelewati masa-masa sulit, mikir hidup diri saya sendiri aja kayaknya madesu saudara. Mikir anak-anak kayaknya madesu. Saya sampai ngomong sama mama saya. Saudara tahu, anak saya dapat jodoh. Yang orang tuanya selalu orang tua happy family. Suami, besan-besan anak saya itu rata-rata cinta sama istrinya semua. Keluarga yang harmonis. Sampai saya ngomong sama mama saya, Mama, kalau lihat kehidupan saya rasanya bertolak belakang. Suami-suami rata-rata bisa pegang tangan istri. Peluk. Malu enggak? Saya peluk siapa Tuhan? Peluk Tuhan. Bukan peluk acong loh ya, bukan loh. Nanti ada gosip Bu Eli bawa acong aguan ya. Amin enggak saudara, enggak ada. Hari itu saya cuma bilang gini, enggak apa-apa. Saya yang bayar harga, tapi yang nuai keturunan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya pakai senjatanya Allah, iman diperkuat, kaya firman, harus baca firman saudara. Saya kalau enggak kaya firman, tepar, enggak waras ini, sudah ke rumah sakit jiwa. Ini teror. Tapi berhubung kaya firman enggak jadi error, malah jadi orang yang memberkati banyak orang. Tepuk tangan. Doa, enggak ada jalan lain. Doa harus dilakukan tiap hari. Tanpa doa kita enggak akan pernah kuat. Jujur, banyak hal yang saya dapat saat saya masuk dalam doa. Tuhan itu berbicara banyak saat saya doa. Tuhan mungkin enggak kasih saya jawaban bim salah bim, doa bukan mantra. Ya, nanti Ari ingatin khotbah saya ada di handphone, doa bukan mantra segera diposting, itu bagus saudara. Jadi sekali lagi 3 hal, yang terakhir, yuk pemain musik. Sadar musuh kita bukan iblis, buka 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, ini yang terakhir pembahasan yang ketiga. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu siapa? 1 Petrus 5 ayat 8. Si iblis berjalan keliling sama seperti apa saudara? Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Tanpa saudara sadari. Hidupmu ini bukan musuhnya suamimu, istrimu, kanker, enggak loh saudara. Tapi iblis yang di sekelilingmu yang selalu berkata gini dalam pikiranmu. Nyerah. Kita loh berhak bahagia. Buat apa? Itu loh tipu-tipu, pinjol, judol, cepet kaya. Itu pikiran, itu iblis saudara. Makanya tiap hari kenapa kita hidup dalam takut khawatir? Karena iblis itu selalu punya area di pikiran dulu. Pikiranmu dikacaukan dulu, dikacaukan sampai saudara punya ketakutan. Dan orang yang takut itu tidak akan lihat kuasa Tuhan. Tidak mungkin orang takut bisa melihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, pikiranmu ditembak. Lihat ya faktamu lihat. Tambah berat. Tahun ini bonyok kamu. Hancur pasti. Yang kedua, yang ditembak. Itu perkataan kita. Iblis lagi paksa engkau berbicara yang negatif. Ya nasib, ya malang. Kenapa? Iblis tahu. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Orang kalau sudah kanker, jangan ngomong kanker tiap hari. Kanker enggak pergi. Tapi kalau tiap hari saudara berkata, bilurmu menyembuhkan kankerku.
Kekuatan kankerku pasti tunduk di bawah kekuatan bilur Yesus. Tepuk tangan buat kamu. Ibu-ibu yang sudah encok, jangan terus ngomong encok. Hari ini bilang, encokku sembuh, asam lambungku sembuh, tekanan darah tinggiku sembuh, jantungku normal. Itu karena bilangan 14 ayat 28 berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Tiap hari perkataan kita itu didengar Tuhan. Bilangan 14 ayat 28, nah ini. Demi aku yang hidup, bahwasannya seperti yang kamu katakan, tiap hari perkataan kita itu di hadapan Tuhan. Kalau ngomong bokek ya bokek terus. Tapi tiap hari nyanyi, disuruh sukacita kan tadi. Nggak punya uang, kantong kering. Aku diberkati, aku dilimpahi. Iblis bingung, gak punya uang, diberkati. Tuhan pasti akan dengar kata-kata iman yang tidak melihat bokek, tapi yang dilihat diberkati, dilimpahi, diberkati, dilimpahi, diberkati. Akan terjadi berkat yang melimpah. Efesus 3 ayat 20. Agak panjangan dikit gak apa-apa ya, berkat awal tahun. Saudara harus tangkap berkat ini pulang, tidak dengan tangan kosong. Sedang ditebang, tidak akan tumbang saudara. Justru akan muncul tunas-tunas kerajaan Allah. Orang benar yang akan hidup melampaui segalanya. Jadi terang garam dunia. Wow. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Makanya kalau mikir, jangan mikir yang negatif. Setiap kali saya ngajari ibu-ibu, kalau suamimu ndak pulang telat, ndak boleh mikir, jangan-jangan pijet plus-plus ini. Jangan-jangan selingkuh, ndak boleh. Apapun terjadi pikiran, suamiku lagi sekolah kehidupan, sekolah Alkitab bersama Tuhan. Tuhan akan melakukannya jauh. Dan yang terakhir, jaga perasaan. Filipi 4 ayat 7. Baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui apa saudara? Segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa yang hari ini ngalami sesuatu tidak masuk akal Tuhan? 5 plus 2, 2 plus 5 ya 7 Tuhan, 7. Jujur, hari ini saudara bersyukur. Kekuatan yang di luar itu tidak akan bisa mencuri damai sejahtera. Artinya gini, masalahmu boleh besar, tapi kekuatan damai sejahtera Allah itu melampaui yang masalah di luar. Buat kita tetap bisa makan bakso enak. Di tengah tekanan orang bisa lihat saudara tidur nyenyak. Itu artinya, kalau saya pernah satu kali ya, maaf, orang kalau mau ajak saya tidur di rumahnya karena mau konseling pasti gagal. Rata-rata tidak berhasil. Orang bilang gini, ayo Bu Eli tidur di rumah saya. Saya tahu dia pengen curhat sama saya. Nanti tidur sama saya ya Bu Eli, oke gitu ya. Mau tidur dia ngomong. Satu kata, Bu, saya itu ngalami gini. Loh Bu Eli, belum ada 5 menit saya dengar suara Bu Eli. Saya bilang maaf ya, kalau yang namanya tidur itu enggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba sudah terlelap sampai besok pagi. Hebat lu Bu Eli. Saya intip tengah malam, saya bangun-bangun. Lah kok sih ngorok terus ya Tuhan. Jujur berapa kali orang mau ajak saya tidur rumahnya, enggak pernah berhasil. Karena saya tipe orang 5 menit langsung enggak mungkin berhasil. Kenapa? Bukan karena masalah saya enggak ada.
tapi karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Sehingga kita berkata gini, emangnya gua pikirin GR, sorry. Amin. 3 hal, yuk bangkit berdiri, saya sudah selesai. 3 hal, buka PowerPoint-nya. Oh satu nanti dilihat, dibuka hasilnya. Nah buka yang tadi, yang ketiga tadi bukan hasilnya. Jaga pikiran, perkataan, perasaan sudah. Nah yang terakhir saya lupa. Bakas sama-sama. Imamat 26 ayat 3-4. Ini ayat yang terakhir. Hasilnya kalau kita bisa hari ini 3 hal tadi ya. Tinggal dalam kekuatan Tuhan. Bertahan hari ini melawan pakai perlengkapan senjata Allah. Dan sadar siapa musuh kita. Yuk kita baca hasilnya. Jikalau kamu hidup menurut apa saudara? Ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka ayat 4. Aku akan apa saudara? Memberi kamu, terima hari ini hujan. Hujan bukan masalah lagi, tapi hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buah. Buka PowerPoint, tepuk tangan buat. Wow. Hari ini keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau terima tahun ini hujan, saudara mau terima hasil, saudara mau terima buah, pulang dari tempat ini jangan pernah takut lagi. Ayo semangat. Saudara tinggal aja dalam kekuatan Tuhan, itu tadi nyanyi. Segala perkara, nanti lagu itu Fran kita tutup ya. Saudara tinggal bertahan dengan pakai perlengkapan senjata Allah sudah. Nggak usah ngomong ngalor ngidul, difitnah orang, nggak usah ngomong kurang ajar kok pancene iku situk iku lambene kabeh tak kruwes-kruwes. Lambene wong situk iku kabeh tak tapuk ae mentolo. Bertobat. Nggak usah ngomong lambemu, cuepamu, hau, nggak usah. Hari ini kita ngurusi cuepa kita sendiri. Lambe kita sendiri yang diurusi. Berkati mereka. Amin. Percayalah, tahun ini orang yang sedang ada di bawah, Tuhan kasih pesan, ada hujan, ada hasil, ada buah yang akan saudara dan saya Tuhan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang, kami dapat kekuatan yang baru. Yang tadinya kami datang sudah putus asa. Kami sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kamu tidak perlu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena aku Allah yang maha tahu, yang sudah tahu apa yang aku harus lakukan untuk menolong hidupmu. Itu sebabnya kami pulang. Kami akan tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Kami akan bertahan dengan melawan semua tipu daya iblis dengan perlengkapan senjatamu. Bahkan kami sadar musuh kami bukan suami kami, bukan anak-anak kami, bukan istri kami, bukan orang jahat yang menyakiti kami. Tapi musuh kami adalah lewat pikiran, perkataan dan perasaan yang selalu menjadi area iblis untuk menjatuhkan kami. Itu yang perlu kami jaga. Terima kasih Bapak. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami terima hujan, kami terima hasil dalam nama Yesus. Kami terima buah-buah kami di tahun ini. Semuanya akan berbuah lipat. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.